Permasalahan di lapas dan rutan di Indonesia masih kami bahas bersama Pembina Lapas dan Rutan Indonesia Anton Medan dan juga masih lewat sambungan telepon tersambung Kakanwil Kemenkumham Riau Ferdinand Siagian. Tadi sebelum jeda kita bahas soal kurangnya SDM jadi salah satu masalah utama, juga kebutuhan sehari-hari para warga binaan, masalah air, makan juga itu jadi masalah. Sakit itu apapun obatnya asal pahit, ada nggak ada dokter di lapas, ada cuma satu. Nah kemudian sisi lain pemicu juga cuti menjelang bebas, PB juga jadi masalah. Nah yang paling rentan saya lihat terakhir ini kasus adalah pemerasan di dalam. Pemerasan siapa yang melakukan? Nah ini yang sulit kita ini. Ini antar napi, saya juga pernah meras kok dulu waktu di lapas. Jadi tinggal ini benar gak sih tidak terlibatkan petugas? Ini yang perlu jawaban. Kalau saya 18 tahun 7 bulan di 14 penjara, saya tahu A sampai Z. Ya. Jadi boleh jadi oknum petugasnya menggunakan tamping. Misalnya kamar sampai sekian juta, kemudian besok segala jadi macam ada duit biaya, semua iya, ada biaya. Nah sementara petugas lapas juga mau bertindak, ini jaringannya. Ini nggak di Pekanbaru hampir seluruh Indonesia modus operandinya seperti itu. Gimana cara mengatasi? Nah misalnya saya kasih tahu, orang mau keluar kamar ada juru kunci, ada kepala blok. Nah ini kadang-kadang, kalau saya dulu memang dimanfaatkan oleh petugas lapas oknum. Nah ini yang ini kita cegah jangan sampai kejadian lagi. Di antara itu. Dan jangan sampai jadi terus-menerus kebiasaan seperti ini. Capek juga kita. Oke, nah saya tanya ke Pak Ferdinand, bagaimana dengan tadi praktik pemerasan yang ada di masing-masing lapas, di masing-masing rutan, apa ini juga dipantau dalam radarnya Kemenkumham? Ya itulah apa yang saya katakan Pak Anton. Memang agak sulit juga kita untuk mencari siapa ini, seperti siapa ini. Oleh karena itu kita lakukan pendalaman. Tetapi kalau di keadaan di tempat seperti ini, kita langsung mengadakan perubahan besar, mulai dari kepalanya sampai ke petugasnya kita ganti langsung. Oke. Termasuk di rutan 2B Pekanbaru Riau ini akan diberikan sanksi tegas kepada para petugas itu? Ya, tapi perlu diketahui bahwa kita harus lakukan pemeriksaan, dan kita nggak begitu panjang-panjang langsung kita adakan artinya kita bukan hukuman, tapi kita adakan pemeriksaan. Iya, oke. Karena kalau dari tadi dialog para warga binaan di sana mengatakan bahwa ada kekerasan antar napi di sana yang menjadi pemicu. Akhirnya ada provokator di sana sehingga para napi ini keluar dari rutan. Saya kalau boleh saya sampaikan ke Ferdinand atau Kakanwil, saya kira perlu dievaluasi secara keseluruhan. Kita nggak mau kejadian beruntun terus. Nah pemicu yang paling kuat itu adalah pemerasan antar napi di dalam. Nah betulkah ini ada melibatkan petugas? Kalau betul ya tindak. Nah kemudian yang paling sensitif kebutuhan mereka masalah air. Ini udah berkali-kali. Nah wali kota, bupati, gubernur harus paham bahwa ini ada warga beliau. Mereka harus partisipasi lah. Mungkin itu yang Pak Kanwil coba minta. Ya, dari Kak Kanwil sendiri apakah akan ada komunikasi atau sudah ada komunikasi dengan pemerintah daerah? Apa yang dikatakan oleh Pak Anton Medan itu benar. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur agar dibuatkan air. Itu sudah dilakukan sama kita, tetapi tetap saja masih kurang. Ya. Dan kita tetap mengupayakan bahwa semua apa yang tuntutan dia memang merupakan haknya, kita lakukan itu. Memang Pak Anton Medan itu tahu persis. Itulah memang yang ada terjadi di sini. Makanya kita lakukan evaluasi agar supaya semua kegiatan-kegiatan kita dan apa menjadi kepentingan mereka itu terpenuhi sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Itu jelas. Jadi kalau dibuatkan prioritas misalnya Pak Anton Medan, Pak Kanwil, apa yang harus diselesaikan? Saya ingin katakan kan ada wacana waktu DPR Pak Menteri tentang diswastakan. Saya setuju. Itu wacana Pak, betul Pak. Betul. Saya setuju tapi tidak keseluruhan. Mungkin keterampilan misalnya pabrik di luar buat di dalam. Pertama resistensi keributan itu bisa tertunda karena ada income.
Nah, Iya. persoalannya swasta ini kan kalau kenakan pajak, mereka cari untung wajar. Nah, mungkin yang dibicarakan masalah pajak saja. Kalau ini bisa dijalankan, jangan ganti kalapas, ganti KW, gantilah prosedurnya. Ini salah satu peluang untuk meredam anak-anak hilang, ada income supaya tidak ada pemerasan. Itu masukan dari saya, Pak. Apakah masukan ini bisa diterima, Pak Ferdinand? Ya, kita memang lakukan ya kalau apa yang dikatakan oleh Pak Anton. Memang Pak Anton juga sudah berpengalaman 19 tahun, memang betul. Nah sekarang kita saatnya kita melakukan evaluasi, koordinasi dengan stakeholder, kemudian apa yang jadi persoalan di dalam, contohnya seperti air dan lain sebagainya, itu kita lakukan. Ya. Itu. Oke. Kemudian kemudian TV, cuti bersama dan lain-lain itu harus setelah mungkin nih, karena itu ada haknya jangan sampai terjadi adanya penundaan dan sehingga nanti jadi ribut. Oke. Banyak emang bersama yang kita lakukan perubahan-perubahan secepatnya ini. Oke, jadi perubahan ini sedang dirancang juga oleh Kemenkumham. Dalam hal ini, terakhir Pak Anton Medan, masukan apa yang mendesak harus segera dilakukan agar kasus ini tidak berulang dimanapun? Mungkin yang paling segera salah satu juga, misalnya CMB dengan PB. Iya. Dipercepat, Pak. Saya sudah keliling seluruh Indonesia, saya prihatin lihat. Ya. Saya hanya bisa bantu meredam, menguatkan kebersamaan di dalam. Kita tidak bisa selesaikan dengan kabur atau ribut. Ya. Tapi kedamaian di dalam lapas, kemudahan buat narapidana, itu yang saya tekankan. Oke. Ya. Dan kemudian untuk narapidana ini juga menjadi perhatian khusus dari Kemenkumham, apalagi setelah ada kasus di Pekanbaru Riau ini, Pak Ferdinand? Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anton ya gitu lah. Jadi sekarang kita lakukan itu. Semuanya apa yang merupakan hak daripada para warga binaan harus diselesaikan secepat mungkin. Oke. Hak dari warga binaan harus diberikan. Harus terpenuhi. Oke. Hak dari warga binaan harus dipenuhi sesegera mungkin. Terima kasih Pak Ferdinand Siagian, Kakanwil Kemenkumham. Ya, Pak Anton. Terakhir Ya. Pak Kanwil, ini saya sendiri pernah melihat, cuman saya nggak sebut lapas mana, kunjungan besuk ini tolong jangan ditargetkan berapa duit. Ini keluarganya diperas. Oke, jadi jangan sampai ada pemerasan. Ini tolong. Baik. Betul, Anton. Baik, Betul, ini akan menjadi pekerjaan rumah dari Kemenkumham. Terima kasih banyak Pak Anton Medan, pembina dari Rutan dan Lapas Indonesia. Terima kasih juga Pak Ferdinand Siagian. Terima kasih Kakanwil Kemenkumham di Riau sudah bergabung di Kompas.